Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama Ibu Yulita Puji Lestari pada mata kuliah Ilmu Negara. Dan kali ini masih di pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang negara dan unsur-unsurnya. Nah, tujuan dari pembelajaran pertemuan ketiga ini adalah bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis, serta menyebutkan apa itu negara dan apa itu unsur-unsur dari negara. Oke, seperti kita ketahui bahwa negara itu adalah organisasi politik. Sebutan untuk negara ada dari bahasa Italia, la Stallo, kemudian ada dari bahasa Prancis, l'État, ada bahasa Inggris, de Star, ada dari bahasa Jerman, der Sieger, ada dari bahasa Belanda, der Staat. Negara, menurut Aristoteles dalam bukunya yang berjudul Politika, pandangan Aristoteles masih terikat pada wilayah yang kecil, yang disebut dengan polis. Negara dirumuskan sebagai negara hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara. Yang memerintah negara adalah pikiran yang adil, sedang penguasa itu hanya sebagai pemegang hukum dan keseimbangan. Baik tidaknya peraturan perundang-undangan ditentukan oleh moral. Menurut Rousseau, negara adalah suatu badan atau organisasi hasil daripada perjanjian masyarakat. Nah, Rousseau berpendapat bahwa sejak lahir manusia telah membawa hak-hak asasinya. Yang berdaulat dalam negara itu adalah rakyat sendiri. Dan jika terdapat penguasa dalam suatu negara itu hanyalah sebagai mandat dari rakyat. Jadi penguasa berwenang untuk menjalankan tugasnya, yaitu melindungi hak-hak rakyat. Menurut Cronenberg, negara itu adalah suatu sistem daripada tugas-tugas umum dan organisasi-organisasi yang diatur dalam usaha untuk mencapai tujuannya. Yang menjadi tujuan rakyat atau masyarakat yang diliputi, maka harus ada pemerintah yang berdaulat. Menurut George Jelinek bahwa negara merupakan organisasi tertinggi dari suatu bangunan hukum satu sisi dan bangunan sisi lainnya. Jelinek mendefinisikan negara dari dua sudut atau segi, yaitu pandangan yuridis dan sosiologis. Robert M. McIver, menurut Robert, negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu masyarakat di suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah yang untuk maksud tertentu diberikan kekuasaan memaksa. Ada juga menurut Machiavelli. Menurut Machiavelli bahwa negara diartikan sebagai negara kekuasaan raja di dalam memerintah harus kuat. Dan apabila perlu, ia harus bertindak secara kejam untuk menindasnya guna mengatasi kekacauan yang terjadi. Ada juga menurut Miriam Budiarjo. Menurut Miriam, bahwa negara itu adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan monopolitis dari kekuasaan yang sah. Menurut Prof. Miriam Budiarjo, bahwa sifat dan hakikat negara adalah yang pertama sifatnya memaksa. Yang kedua adalah sifatnya monopoli dan yang ketiga mencakup semuanya. Sifat pemaksa. Apa itu sifat pemaksa dari negara? Negara itu mempunyai sifat memaksa agar peraturan perundang-undangan itu memang dapat ditaati oleh rakyatnya sehingga penertiban dalam masyarakat dapat tercapai. Selain itu juga untuk mencegah timbulnya anarki. Hal ini memang berarti negara mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara ilegal. Sarana yang digunakan adalah polisi, tentara, dan sebagainya. Sifat yang kedua adalah sifat monopoli, di mana negara ini mempunyai sifat monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat.
Nah, negara berhak melarang suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu hidup dan disebarluaskan karena memang dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat. Yang ketiga, ini adalah sifat mencakup semua. Nah, apa artinya? Artinya bahwa memang negara ini mempunyai sifat bahwa semua peraturan perundang-undangan, misalnya keharusan membayar pajak, itu berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Nah, jadi kalau misalnya kita uraikan, apa sih unsur-unsur dari negara? Oke, baik teman-teman mahasiswa, unsur negara itu ya ada unsur konstitutif atau unsur mutlak. Artinya apa? Unsur konstitutif atau mutlak adalah unsur yang harus ada pada saat negara berdiri. Apa saja? Yang pertama adalah rakyat, pemerintah yang berdaulat, dan wilayah. Sedangkan unsur yang kedua adalah unsur deklaratif atau unsur tambahan, yaitu pengakuan dari negara lain. Nah, pengakuan dari negara lain atau deklaratif ini dibagi menjadi dua. Ada de facto dan ada juga de jure. Ya, menurut Mahkusnari SH, unsur-unsur negara terdiri atas wilayah, pemerintah yang diakui, serta rakyat. Wilayah itu tertentu ada batas wilayah, di mana memang itu kekuasaan terbagi menjadi ada wilayah darat, lautan, dan udara. Wilayah darat, perbatasan dua negara ini bisa yang pertama ada perbatasan alam seperti lembah, sungai, pegunungan, dan danau. Ada juga perbatasan yang buatan seperti tiang, tembok, pagar gembok, dan pagar kawat berduri. Yang ketiga, ada juga perbatasan menurut ilmu pasti, yaitu garis lintang atau garis bujur pada peta bumi. Berbicara tentang wilayah laut, perairan, tentunya memang ini juga merupakan bagian dari suatu negara. Nah, termasuk wilayah suatu negara disebut lautan atau perairan teritorial negara yang bersangkutan. Nah, pada umumnya memang 3 mil laut dihitung dari pantai ketika air surut. Wilayah laut perairan, perkembangan selanjutnya setelah lahirnya Konvensi Laut 1882, maka wilayah laut dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada laut teritorial, yang kedua wilayah laut zona bersebelahan, yang ketiga wilayah laut JE, dan yang keempat wilayah laut batas landas benua. Ada wilayah udara, ini juga bagian dari suatu negara. Wilayah udara itu adalah udara yang memang di atas wilayah darat dan wilayah laut suatu negara. Nah, termasuk dalam wilayah negara itu. Mengenai tingginya ke atas itu tidak ada batasnya, asalkan negara yang bersangkutan dapat mempertahankan. Rakyat sendiri menurut Dr. Andes CST Kansil SH, rakyat adalah semua orang yang berada di wilayah negara itu dan yang tunduk pada kekuasaan daripada negara tersebut. Rakyat dari suatu negara biasanya menunjukkan beberapa ciri khas yang membedakannya dari bangsa lainnya. Nah, seseorang menjadi rakyat suatu negara itu bisa melalui 1 ius sanguinis dan 2 ius soli. Unsur yang kedua adalah pemerintah yang diakui. Nah, Utrecht sendiri dalam bukunya M. Soli Lubis, istilah pemerintah sebenarnya meliputi 3 hal. Yang pertama, pemerintahan sebagai gabungan dari suatu badan kenegaraan yang berkuasa memerintah. Yang kedua, gabungan badan-badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah di suatu negara. Yang ketiga, kepala negara bersama-sama dengan menteri-menterinya. Pengakuan dari negara lain adalah merupakan unsur yang terakhir. Nah, unsur ini adalah termasuk unsur deklaratif yang tidak harus ada pada saat negara berdiri. Ada pengakuan de facto dan juga ada pengakuan de jure. Pengakuan de facto ini bersifat tetap. Artinya pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara hanya bisa menimbulkan hubungan di lapangan perdagangan dan ekonomi. Nah, pengakuan de facto bersifat sementara, artinya pengakuan yang diberikan oleh negara lain
dengan tidak melihat lebih jauh apakah negara baru tersebut akan lanjut atau hancur. Apabila negara baru tersebut jauh atau hancur, maka negara lain akan kembali menarik kembali pengakuannya. Yang kedua adalah pengakuan secara de jure. Ini adalah secara hukum internasional, ada de jure bersifat tetap dan ada juga pengakuan de jure bersifat penuh. Pengakuan de jure ini bersifat tetap, artinya pengakuan dari negara lain berlaku untuk selama-lamanya. Nah, setelah melihat kenyataan negara tersebut dalam beberapa waktu lamanya menunjukkan pemerintahan yang stabil. Ada lain juga pendapat Wright bahwa syarat terbentuknya negara harus ada daerah, harus ada kekuasaan, harus ada undang-undang, dan harus terdapat pendapat umum. Baik, terima kasih untuk pertemuan ketiga mengenai negara dan unsur-unsur negara. Jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal yang telah Ibu berikan di modul pertemuan ketiga. Dari Ibu cukup sekian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.